Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu panelis. Saya Maria Dinovi Indriani dengan NIM 230721998, mahasiswi Marketing Communication Management Postgraduate Program Blended Learning Batch 19. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan presentasi mini tesis saya yang berjudul Peran Komunikasi Pemasaran Kepala Sekolah sebagai Brand Ambassador dalam Membangun Citra SMA XYZ Bekasi. Adapun yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini adalah adanya persaingan sekolah di Bekasi yang sangat ketat. Sehingga setiap sekolah itu tidak hanya mencari keunggulan akademik non-akademik saja, tapi bagaimana meningkatkan citra di mata masyarakat. Sehingga penting adanya untuk membangun citra sekolah itu dibentuk melalui komunikasi pemasaran atau strategi pemasaran yang dilakukan oleh sekolah. Untuk itulah kepala sekolah sebagai figur utama di institusi pendidikan ini harus memiliki atau harus menjalankan punya peran komunikasi pemasaran yang sangat baik di sekolah tersebut sehingga dapat membentuk citra sekolah. Untuk itulah saya merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepala sekolah menjalankan perannya sebagai brand ambassador dalam strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan citra di SMA XYZ Bekasi. Dengan batasan masalah, fokus di SMA XYZ Bekasi menggunakan metode kualitatif studi kasus dan data dari wawancara observasi dokumen. Kerangka teoritis yang saya gunakan ada 3 teori dasar, yaitu yang pertama teori komunikasi pemasaran oleh Kotler dan Keller, kemudian teori brand leadership oleh Acker dan Joachim Steller, dan juga teori marketing education oleh Felix Marins dan juga Gibbs. Berikutnya, definisi istilah yang saya gunakan, ada beberapa istilah yang saya pakai dalam penelitian ini, namun saya telah merangkumnya menjadi dengan bahasa sendiri. Yang pertama yaitu istilah komunikasi pemasaran, merupakan upaya menyampaikan pesan dan informasi sekolah untuk membangun citra sekolah melalui berbagai media. Berikutnya branding sekolah, ini bagaimana sebuah strategi membentuk identitas dan reputasi sekolah sebagai pembeda di mata publik. Citra sekolah merupakan persepsi masyarakat tentang kualitas, nilai, dan reputasi sekolah. Dan berikutnya adalah brand ambassador itu sendiri, yaitu perwakilan resmi merek yang membangun citra positif melalui komunikasi aktif. Berikutnya ada strategi komunikasi pemasaran sekolah yang menjadi rencana terstruktur dalam menyampaikan keunggulan sekolah pada masyarakat, pemasaran digital sekolah, merupakan promosi sekolah melalui media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan terakhir kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan merupakan tokoh utama yang mengelola, memimpin, dan membangun citra sekolah secara strategis. Dengan paradigma penelitian yang saya buat, yang pertama ini paradigma adalah menggunakan paradigma konstruktivisme, di mana realita sosial itu dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi dari individu sebagai narasumber. Kemudian fokus pada makna subjektif yang dibangun oleh kepala sekolah, guru karyawan, siswa, dan orang tua terkait citra sekolah, di mana peneliti nantinya juga akan menjadi sebagai instrumen utama untuk memahami persepsi partisipan, dan juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk menggali persepsi, strategi komunikasi, dan pengalaman sosial. Metodologi penelitian yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan studi kasus intrinsik, dengan fokus penelitian pada strategi komunikasi kepala sekolah sebagai brand ambassador dalam membentuk citra sekolah, studi kasus mendalam, yaitu eksploratif dan juga deskriptif di SMA XYZ Bekasi, dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan data ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer ini wawancara langsung untuk menggali persepsi, pengalaman, dan juga interpretasi informan. Kemudian data sekunder didapatkan dari observasi dan juga dokumentasi. Observasi terhadap aktivitas komunikasi kepala sekolah di berbagai kegiatan sekolah, dan juga studi dokumentasi diperoleh dari sumber yang sudah tersedia. Dan inilah teknis analisis data secara detail. Saya menggunakan 3 triangulasi sumber, triangulasi metode, dan juga triangulasi teori.
Triangulasi sumber menggunakan key informan kepala sekolah, informan utama guru, karyawan sebagai tim marketing, dan juga informan pendukung dari orang tua dan juga siswa. Kemudian metode dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan berikutnya teori. Triangulasi teori ini tadi dari setelah saya sampaikan, teori komunikasi pemasaran, brand leadership, dan juga teori branding sekolah atau dari marketing education. Berikutnya, teknik pengambilan data, tadi sudah. Analisis data yang saya lakukan melalui 3 tahap, yaitu dari koleksi data, yaitu mengumpulkan data ya dari berbagai informan untuk menganalisis peran komunikasi kepala sekolah. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan reduksi data, yaitu menyaring wawancara atau observasi yang dilakukan dan juga dokumen untuk fokus pada strategi komunikasi pemasaran. Kemudian juga penyajian data nanti akan disusun dalam narasi dan juga matriks terkait citra sekolah. Berikutnya waktu dan tempat pelaksanaan ini saya lakukan di semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 yaitu periode bulan Januari sampai Juni 2025. Mengapa saya lakukan ini? Karena ini menjadi masa krisis dari pemasaran sekolah ya. Jadi di situ akan terlihat sekali strategi atau komunikasi pemasaran dilakukan oleh kepala sekolah dan juga seluruh warga sekolah. Dan berlokasi di SMA XZ Bekasi. Mohon maaf nama sekolah harus saya samarkan di sini sesuai ketentuan perizinan subjek penelitian. Ini merupakan sekolah swasta, ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Terkemuka, di mana siswanya ini bisa dikatakan dari kalangan ekonomi menengah atas. Berikutnya, fokus penelitian dan konstruksi kategori dengan fokusnya tadi bagaimana kontribusi komunikasi pemasaran kepala sekolah, kemudian akan digali atau dieksplor lebih dalam bagaimana komunikasi nilai dan identitas melalui media sosial dan juga kegiatan sekolah. Kemudian juga pendekatan tematik di mana akan mengklasifikasi data ke dalam pola komunikasi, strategi branding dan juga persepsi publik. Dan kategorinya ini nanti akan kategorikan dalam pola komunikasi kepala sekolah, strategi branding sekolah, dan juga reaksi dari orang tua dan siswa. Berikutnya, ya, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu adanya subjektivitas data, pasti ya karena persepsi informan berbeda-beda, namun bisa diatasi dengan triangulasi, kemudian akses terbatas, tidak semua informasi strategis tersedia atau boleh disebarkan secara publik, umum, kemudian juga digunakan pendekatan persuasif dan juga dengan tambahan data sekunder. Kemudian keterbatasan generalisasi, ini studi kasus hanya mencerminkan konteks SMA XYZ Bekasi dan data yang ditampilkan ini hanya merepresentasikan kondisi saat penelitian. Berikutnya deskripsi objek dari penelitian. Ada di SMA XYZ Bekasi, tadi yang sudah saya sampaikan, merupakan sekolah unggulan, sekolah Kristen unggulan dengan visi karakter dan iman dan telah terakreditasi, di mana sekolah ini sudah ada sejak 2016. Kemudian juga kepala sekolah sebagai brand ambassador, ini juga dia sebagai komunikator, penghubung, penentu branding, dan juga sebagai role model di sekolah tersebut. Strategi branding yang dilakukan ini dengan personal branding, media sosial, relasi publik, dan juga konsistensi pesan yang disampaikan dalam setiap event sekolah. Kemudian strategi pemasaran ada melalui open house, testimoni dari alumni atau dan siswa orang tua, kolaborasi komunitas, dan juga pemanfaatan media digital. Yang terakhir, bagaimana keterlibatan kepala sekolah itu ya interaksi aktif dengan guru dan siswa dan orang tua dan juga mitra eksternal. Analisis hasil penelitian, sebagai informasi, penelitian ini masih saya lakukan, jadi belum selesai, jadi baru sekitar 30% dari pengumpulan data yang saya lakukan, akan tetapi sudah bisa. Dari yang sudah saya lakukan ini, terlihat bahwa kepala sekolah ini berperan sebagai brand ambassador ya, karena komunikatif, kemudian juga digital savvy, ini sangat cerdas menggunakan digital media sosial gitu ya, dan juga membuat kontennya juga. Kemudian strategi bagaimana komunikasi interpersonal media sosial, open house, promosi digital, dan juga event komunitas. Kemudian dalam penelitian ini juga ditemukan adanya kendala dan juga evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, adanya perubahan tren digital, juga persaingan antar sekolah yang terus aja terjadi. Sehingga didapatkan evaluasi bahwa strategi dinilai efektif namun masih memerlukan inovasi berkelanjutan dalam adaptasi teknologi. Sehingga dapat disampaikan temuan hasil penelitian sejauh ini adalah
Yang pertama, kepala sekolah sebagai brand ambassador ini sudah aktif dalam promosi dan media digital. Kemudian strategi integrated marketing communication-nya juga sudah berjalan, baik itu tetap muka, media sosial, testimoni, dan juga digital marketing. Kemudian komunikasi pemasaran yang dilakukan juga ini meningkatkan citra dan kepercayaan publik. Kemudian juga didapatkan dari hasil penelitian ini, tren pendaftar itu eh, meningkat signifikan ya sejak strategi digital diterapkan. Akan tetapi ada hambatan keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan tren media, dan rekomendasi untuk penelitian ini adalah inovasi strategi, penguatan sumber daya manusia secara digital, dan juga kolaborasi komunitas. Sehingga simpulan dan saran yang dihasilkan kurang lebihnya sama, bahwa kepala sekolah itu sudah berperan strategis sebagai brand ambassador. Kemudian strategi komunikasi yang sudah dilakukan juga terbukti efektif, dan dengan adanya komunikasi kepala sekolah ini mampu meningkatkan brand equity dan kepercayaan publik. Tetapi hambatan yang didapatkan ini eh, menghasilkan rekomendasi yang bisa dilakukan untuk kedepannya, itu adanya peningkatan personal branding, kemudian optimasi digital yang terus harus dilakukan, kolaborasi stakeholder, penguatan SDM lainnya dalam hal komunikasi, adaptasi teknologi pemasaran baru ini yang harus bisa diterapkan di sekolah ini. Demikian paparan presentasi mini tesis yang telah saya lakukan dan masih berproses sampai saat ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tuhan memberkati.